sains, dan matematika menjadi asik. Perkenalkan, saya Nelly Tambunan. Bapak Ibu boleh panggil saya Nelly. Saya akan menjadi MC sekaligus juga menjadi moderator pada pelatihan kita hari ini. Dan sebelum kita mulai, saya ingin mengajak setiap kita untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah Bapak Ibu, kembali kami menyampaikan beberapa tata tertib kita pada pelatihan hari ini demi kelancaran acara kita. Yang pertama, mohon Bapak Ibu untuk memastikan mikrofon dalam kondisi mute selama pemateri menyampaikan materinya. Namun, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu nanti boleh menyalakan mikrofonnya setelah dipersilahkan. Lalu nanti yang kedua, Bapak Ibu silahkan menyalakan kamera selama kegiatan kita, sehingga kita boleh ada interaksi antara pemateri dengan kita sebagai peserta. Ya. Namun jika kondisi internetnya kurang stabil, Bapak Ibu boleh mematikan kamera sesekali. Lalu yang ketiga, dalam acara ini, kegiatan ini juga disediakan sertifikat seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui sebelumnya, sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan Bapak Ibu. Untuk mendapatkan sertifikat ini, Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi form absensi dan juga form evaluasi. Nah, link ini akan dibagikan pada akhir sesi Zoom kita hari ini. Dan satu lagi Bapak Ibu, kembali kami mengingatkan bagi Bapak Ibu juga untuk menyelesaikan tugasnya via Google Classroom, karena due date tugas minggu lalu hari ini ya, pukul 10.59 WIB. Oke, lalu yang keempat, nanti pada akhir sesi penyampaian materi akan ada sesi tanya jawab. Nah, pada sesi ini Bapak Ibu nanti boleh menyampaikan pertanyaan melalui typing di room, atau Bapak Ibu juga boleh bertanya secara dengan raise hand, nanti boleh di bagian Zoom-nya ada. Dan Bapak Ibu silakan menyalakan mikrofonnya ketika saya berikan kesempatan, persilahkan. Nah, kira-kira sampai sini tata tertib kita jelas ya Bapak Ibu ya? Saya pikir sudah jelas. Oke, thank you. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama dan membahas tentang jenis pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas dalam pengembangan PK. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang tujuan setiap komponen PTK, lalu berapa banyak terus yang mungkin dapat kita lakukan, komponen-komponen apa saja yang ada di dalam RP yang sesuai dengan kebutuhan PTK kita. Nah, itulah yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Nah, materi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Kimura Patartamba, atau yang juga kita sebut zaman saya kuliah dulu Pak Kim ya. Jadi sebenarnya Pak Kimura ini adalah salah satu dosen saya di UPH. Saya akan bacakan sedikit CV dari Pak Kim. Pak Kim menyelesaikan master degree-nya di UPI Bandung. Lalu saat ini beliau bekerja menjadi dosen pendidikan matematika di Universitas Pelita Harapan. Selain itu, beliau juga seorang pelatih, peneliti, dan fasilitator disiplin politik. Dan beliau juga terlibat dalam tim PDCI Sekolah Dian Harapan, Sekolah Lentera Harapan. Kira-kira inilah CV singkat yang boleh saya sampaikan dari Pak Kimura. Lalu selanjutnya,
nanti boleh kenal lebih jauh Pak Kim dalam pembelajaran kita satu sesi ini, begitu ya. Nah, halo Pak Kim, apa Halo Bu. ya bisa bertemu Bapak kembali meskipun kita bertemunya secara virtual ya. Ya, Bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah siap untuk materi kita kali ini? ya boleh. Oke, boleh. Berarti untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Timura untuk menyampaikan materi. Oke, saya belum bisa share screen. Boleh dikasih izin? Oke, saya sapa dulu ya. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore. Selamat sore. Ya, senang sekali nih ya bareng-bareng guru-guru yang tertarik ya untuk meneliti, khususnya menggunakan metode penelitian PTK ya, approach PTK dalam penelitian ya. Oke, nah terima kasih juga ini buat teman-teman si Magic ya. Kalau dengar si Magic kayak magic begitu ya. Ini yang buat jadi matematika jadi asik gitu ya. Karena ada magic-magicnya gitu ya. Ya, senang sekali ini bisa diundang berdiskusi tentang PTK ini ya. Saya eh, dengar dan sudah tonton juga sih karena diupload di YouTube ya. Beberapa sesi sebelumnya ada 2 atau 3 ya, 2 ya. Yang saya tonton sih 2 ya. Eh, tentang PTK sudah Bapak Ibu sudah berdiskusi belajar bareng-bareng ya tentang natur pentingnya PTK juga ya. Kenapa harus meneliti ya. Oke, kali ini saya akan sharing ya. Lebih tepatnya mungkin sharing karena eh, setahu saya kalau Bapak Ibu guru ini sudah banyak mendapatkan tentang PTK ini ya. Khususnya yang kuliah di keguruan udah dapat metodologi PTK. Mungkin skripsinya juga PTK. Lalu mungkin ada Bapak Ibu juga udah lanjut studi lanjut juga mungkin PTK juga dalam ini. Kemudian mungkin ada yang PPG juga, PTK juga ya. Di PTK ini di mana-mana, pokoknya PTK begitu ya. Penelitian tindakan kelas ini. Jadi sebenarnya ini sudah cukup common sense ya atau familiar untuk kita ya sebenarnya. Jadi ini mungkin apa yang saya sampaikan ini bukan hal yang baru, mungkin jadi mungkin lebih cocok ke eh, memantik lah ya, memantik nanti kita biar berdiskusi lebih jauh, begitu ya. Oke, disclaimer dulu ya. Saya PTK itu waktu S1 skripsi saya PTK, S2 enggak ya. Tapi kalau di mahasiswa mungkin meneliti apa namanya membimbing beberapa mahasiswa juga untuk PTK dan juga guru-guru ya di bawah apa namanya Yayasan Pelita Harapan karena saya terlibat di tim kurikulum tadi Bu Nelly sebutkan di PDC ini. Oke, saya berikan judul sebenarnya model penelitian tindakan kelas. Saya memilih model ini meskipun yang diberikan judulnya adalah dari panitia siklus ya, siklus penelitian tindakan kelas. Cuman saya memilih model, nanti kita lihat kenapa saya memilih model ya. Oke, Bapak Ibu, udah dua ya Bu Nelly atau 3 ya? 3 pertemuan ya? 3. Sebelum saya. Oh 3 ya? Kayak 2. Oke. 2 ya? Ini pertemuan keempat, Pak. Oh keempat 3 ya, Pak Rahmat tadi bilang 3 ya. Oke, sejauh ini apa yang menarik Bapak Ibu? Udah makin semangat untuk meneliti enggak ya? Kira-kira apa yang mungkin satu kata kali ya di chat ya, satu kata yang menunjukkan bahwa penelitian tindakan kelas ini menarik bagi guru atau penting bisa juga. Lalu yang kedua, kira-kira apa yang masih apa namanya
mengganjal di hati dan pikirannya. Jadi mungkin dua hal itu boleh mungkin. Oke, satu kata berbeda dari Pak Joko ya. Boleh mungkin Pak Joko sambil kita menunggu yang lain, kita dengar dulu. Kira-kira ini menarik nih. Kenapa berbeda Pak Joko? Mohon izin Satu Pak ya. kata tentang. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang menjelang sore bagi yang beragama lain. Menurut saya PTK ini berbeda karena di dalam penelitian tindakan kelas atau classification action-nya itu dia tidak hanya mengukur kemampuan kuantitatif ataupun dalam bentuk hasil nilai, tetapi juga ada perkembangan yang kualitatif. Itu yang sangat signifikan. Jadi walaupun dia tuntas dalam kegiatan KBM, tetapi di dalam hasil wawancara, lembaga observasi, itu lebih digali lagi. Berbeda dengan penelitian yang lain ataupun skripsi ataupun yang lain, mereka lebih menggali di dalam mungkin peningkatan ataupun di dalam apa itu penggunaan instrumennya lebih divalidasi. Tetapi kalau di PTK itu instrumennya asal valid dan dia akui dan sudah bisa dipakai, maka dia bisa dipakai untuk tindakan-tindakan. Tetapi peningkatannya itu lebih fokus ke kualitatifnya, ke siswanya. Sedangkan kalau penelitian yang lain itu lebih fokus mungkin di instrumen, di prosesnya, bahkan di medianya dia iris menggunakan analisis mungkin yang lain. Sedangkan kalau kita di PTK itu kita fokus ke siswanya. Itulah kenapa kita berbeda. Walaupun kalau kita lambangkan seperti pisau, ada pisau untuk potong daging, ada pisau untuk potong sayur, ada juga pisau untuk potong kayu. Namanya juga pisau, tetapi kegunaannya berbeda-beda. Jadi kalau mungkin mengukur suatu kegiatan di dalam kelas, maka kita menggunakan PTK. Tapi kalau untuk mengukur penelitiannya lain, mungkin tidak cocok menggunakan PTK. Makanya saya sebut PTK itu berbeda. Kalau kita lambangkan seperti pisau, dia mungkin pisau untuk memotong sayur. Dan ada pisau lain jenisnya yang digunakan untuk potong daging ataupun kayu. Itu terima kasih. Oke, thank you banget Pak Joko ya, menarik ya. Ini berbeda dari baik tujuannya tadi, fokusnya gitu tadi ya, kata Pak Joko tadi ya, fokus kepada siswa, kepada peningkatannya, bukan hanya hasil belajarnya juga ya, tapi prosesnya juga tadi dikatakan. Tadi ada yang menarik juga ya, bahwa dari Pak Joko, ini kayak pisau juga ya, nggak bisa semua pisau untuk digunakan untuk semua hal. Tapi ini menarik gitu ya. Oke, thank you Pak Joko. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan ya. Kalau ada silakan di chat juga boleh. Oke, nah saya mau overview ya. Yang 3 sesi sebelumnya ya. Banyak sebenarnya yang sudah dipelajari Bapak Ibu dari narasumber juga ya. Satu hal yang mungkin mau saya tekankan ya, beberapa hal ya. Dalam PTK ini memang fokusnya adalah memperbaiki proses belajar, mengajar, tindakan. Jadi fokusnya action ya. Actionnya, tindakannya ya. Jadi yang difokuskan adalah riset terhadap tindakan gurunya yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Gitu ya. Jadi agak berbeda dengan seperti yang kata Pak Joko yang lain. Fokus riset yang lain mungkin adalah impact-nya begitu ya. Tapi kalau di PTK bukan itu fokus riset. Fokus risetnya itu adalah tindakannya. Tapi untuk apa tindakannya, didasarkan apa, yaitu menyelesaikan masalah. Oleh karena itu makanya disebut dia sebagai action research. Jadi actionnya. Oleh karena itu maka cara kita memandang penelitian tindakan harus kita suite ya. Kalau kita selama ini mungkin sering melakukan penelitian dengan pendekatan yang lain atau metodologi yang lain. Misalnya kalau kita mau lihat kuantitatif atau ini, kita mungkin fokus kepada hasilnya begitu ya. Tapi kalau di PTK hasil yang kita lihat itu adalah hasil pada tindakannya. Jadi yang di risetnya itu adalah tindakan.
Kemudian ini yang menarik ya, kalau PTK betul bahwa setiap guru akan membawa ide dan pemikiran di dalam ruang kelas, kepada ruang kelas. Tidak ada guru atau siapapun yang masuk ke kelas itu dengan pikiran kosong, tidak mungkin, tidak ada. Tapi setiap orang masuk ke dalam ruang kelas, ketika dia menginjakan kaki dalam kelas, dia punya worldview atau pandangan atau ide yang dibawanya. Nah, meskipun begitu, di dalam PTK kita harus membuat worldview kita atau pandangan ide kita itu di dalam tanda kurung gitu ya. Artinya agak kita sembunyikan dulu, kita tahan. Supaya apa? Karena dia tindakan, maka tindakan ini didasarkan dan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Masalah yang seperti apa? Yaitu masalah nyata di dalam ruang kelas. Nah, ini yang paling penting juga. Karena apa? Karena seringkali kita mau melakukan PTK, kita udah punya idenya dulu, tapi kita nggak tahu bahwa itu masalahnya enggak, gitu ya. Itu masalah enggak, gitu. Misalnya kita sangat tertarik nih, wah tertarik nih PISA like test gitu ya, tes-tes seperti PISA, kita mau buat itu sebagai desain tugas gitu ya. Tapi kita udah bawa itu dan ingin kita terapkan gitu ya. Nah, itu yang harus hati-hati di dalam konteks PTK. Karena belum tentu itu adalah tindakan untuk menyelesaikan masalah kelas. Itu ya, masalah nyata. Itu satu hal. Yang berikutnya adalah di dalam PTK ini memang PTK ini muncul ketika ranah perolehan pengetahuan atau akademisi itu agak berubah ya kulturnya, dari orang yang melihat secara positifis bahwa pengetahuan itu udah rigid begitu ya, udah fix gitu, sekarang kepada pengetahuan itu agak berubah subjektif gitu ya dan reflektif gitu. Nah, ini yang membuat bahwa PTK agak berbeda dengan penelitian eksperimental, karena PTK itu sangat subjektif. Oleh karena itu, ketika kita misalnya menyusun PTK, kalau saya menguji PTK, saya harus percaya pada guru. Kalau enggak, itu enggak mungkin. Karena yang melakukan observasi, yang melihat bahwa itu masalah atau enggak adalah guru. Dan yang melakukan tindakan adalah guru. Jadi ini memang sifat subjektivitas itu tinggi, gitu ya. Tetapi subjektivitas bukan berarti enggak ada kevalitannya di situ ya. Itu yang pertama. Yang kedua, guru sebagai agen ini adalah sifat reflektif dari PTK. PTK sangat reflektif ya. Karena reflektif, maka dia sangat bergantung pada kemampuan guru sebenarnya ya, dalam PTK ini. Guru yang tidak reflektif ya akan sangat sulit melakukan PTK. Karena tidak terbiasa melihat masalahnya apa, tidak terbiasa untuk notice ya atas apa-apa fenomena-fenomena yang terjadi dalam kelas gitu. Ketika dia tidak reflektif, itu akan sulit, mulai dari awal dia akan kesulitan. Mengidentifikasi masalah pun dia akan sulit. Mahasiswa itu sering bilang begini, masalahnya saya nggak dapat begitu. Padahal dia misalnya saat mau menentukan penelitian apa, termasuk ini guru juga ya, dia berada cukup lama di dalam kelas gitu ya. Tapi belum bisa menemukan apa masalahnya gitu. Kalau saya bisa, berarti nggak ada masalah, bagus-bagus dong kelas kamu gitu ya. Ternyata bukan itu ya. Selalu ada masalah. Dalam tanda kutip selalu ada ruang perbaikan gitu ya. Cuman kemampuan untuk diagnostik atau reflektif guru itu menjadi salah satu kunci untuk melakukan PTK. Itu yang berikutnya ya. Yang berikutnya hal yang perlu di-highlight ya terhadap natur PTK ini yaitu empiris dan sistematis ya. Meskipun dia sangat subjektif, dia tetap sistematis ya. Jadi seringkali mungkin begini, PTK itu mungkin nggak ada juga mungkin berpandangan, wah PTK itu penelitian apa gitu ya, penelitian apa gitu, karena sifat-sifat validasi dan sistematisnya kan kadang-kadang sangat fluid ya dilakukan. Meskipun begitu tetap ada sistematisnya. Nanti kita lihat karena kita akan bicara model-model ini. Oke, nah setelah kita lihat natur itu ya, lalu pertanyaannya adalah seperti apa model penelitian tindakan kelas. Kita udah tahu itu misalnya. Sekarang gimana saya akan melakukannya? Kalau judul yang diberikan siklusnya gimana gitu ya, tahapannya gimana? Nah,
sebelum kita masuk ke tahapan, karena begini, yang minggu lalu pertemuan sebelumnya, bukan minggu lalu ya. Pertemuan sebelumnya itu ada satu pertanyaan, karena saya tonton pertanyaannya saya nggak tahu dari siapa. Ini kan ada banyak siklus. Kita mau bentuk siklusnya siapa atau tahapan siapa, modelnya siapa, begitu ya. Ada yang pakai Chemist Taggart misalnya, ada yang pakai Elliot misalnya, atau pakai siapa gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke model-model itu, kita lihat dulu definisi yang mereka ungkapkan ya. Kalau kita mau melihat definisi awalnya, kita mau rujuk ke definisi awalnya PT, supaya nanti kita lihat tahapan PTK itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Kita merujuk kepada bapaknya Action Research ya, Lewin. Lewin bilang bahwa Action Research itu sebenarnya riset komparatif ya, yang melihat social action. Jadi dari efek dari social action dan riset ke social action. Jadi melihat bahwa intinya di sini adalah social action, tindakan sosial. Memang penelitian tindakan ya, awalnya bukan dalam pendidikan, tetapi dalam sosial ya, industri. Lewin ini dalam industri. Jadi kita lihat di sini adalah sifatnya itu adalah action, ya, social action. Dia ingin melihat efek dari tindakan. Nah, itu satu. Dan riset, berarti ada metodologi terhadap tindakannya juga. Itu Lewin. Nah, setelah berkembang di dunia di luar pendidikan atau industri, orang-orang pendidikan mulai menggunakannya dalam konteks pendidikan, ya. Itu Karl Chemis. Chemis ini juga setelah bersama Karl ini, Chemis ini juga menulis bersama Taggart ya. Jadi Chemis Taggart itu yang sering kita diambil modelnya ya. Dia bilang bahwa action research itu adalah self-reflective sebenarnya. Self-reflective. Di dalam hal apa? Di dalam untuk memahami, ya ini menarik, yang memahami prakteknya. Jadi intinya praktek dalam hal ini berarti tindakan, praktis dalam tindakan. Jadi ada dua, sekarang kalau kita lihat ini agak berkembang definisinya dari Chemis ini sekarang menjadi self-reflektifnya muncul ya. Tindakannya tetap sama. Tapi apa namanya komponen self-reflektifnya muncul. Gitu. Next kita lihat di Chemis dan Taggart juga ya. Jadi Chemis itu tadi juga menulis dengan Karl, sekarang dia menulis dengan McTaggart ya, bahwa dia bilang PTK itu atau penelitian tindakan itu kolaboratif ya. Sekarang udah sangat kita lihat agak masuk ke pendidikan lebih jauh ya, yaitu proses kolaboratif ya untuk mempelajari tentang tindakan ya, praktek ya, dan mengubah tindakan melalui interaksi sosial. Ya, mana yang baik, mana yang enggak. Jadi intinya meneliti tentang tindakan. Kemudian dikembangkan lagi dalam konteks pendidikan yaitu oleh Elliot ya, bahwa tujuan dari PTK, nah ini agak udah semakin menjurus ya, bahwa improve practice. Jadi rather than to produce knowledge. Jadi ini tadi unsur di dalam PTK ini adalah improve praktisnya. Hasilnya produksi pengetahuan yang baru itu implikasi. Gitu. Jadi kalau ditanya apa hal yang baru, pengetahuan yang baru di dalam PTK ini, kalau ditanya begitu, sebenarnya harusnya mengarah kepada praktek apa yang coba dilakukan, diperbaiki sehingga menyelesaikan masalah. Gitu. Itu lebih pertanyaan yang lebih tepat dibanding pengetahuan baru apa yang muncul. Itu lebih tepat pertanyaan. Karena memang tujuan action research ini adalah memperbaiki prakteknya atau meriset prakteknya, meriset tindakannya. Jadi ketika kita nanti melakukan tindakan kelas, yang harus kita fokuskan jangan langsung kepada hasil belajar. Mungkin masalahnya adalah hasil belajar. Tapi yang harus kita fokuskan adalah pada tindakannya itu. Tindakan kita udah gimana? Dibanding tindakan sebelumnya gimana? Itu ya. McNibbs merumuskan kembali definisinya adalah bahwa action research ini is often referred to as practitioner research ya. Jadi practice lead or practice based research. Jadi practice gitu ya.
riset yang berbasis praktek. Tindakan. Jadi yang riset akan tindakan. Jadi setiap kita akan mengidentifikasi isunya misalnya tentang hasil belajar, kita harus lihat langsung akar masalahnya kepada tindakan apa yang membuat akar masalah itu hasil belajar itu rendah, gitu ya. Tindakan mana yang bisa membuat dia baik, gitu. Jadi harus merujuk kepada tindakan. Itu kira-kira. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, dari berbagai definisi tersebut, kira-kira apa hal yang sangat penting di dalam PTK. Nanti ini akan menunjukkan kira-kira modelnya atau siklusnya seperti apa. Oke. Ada yang mau ini dulu? Apa hal yang paling penting kira-kira Bapak? Kalau dari definisi itu semua adalah orang-orang PTK ya. Ya, Bu Widya, silakan Bu Widya. Kalau menurut saya ya self reflectionnya tadi, critical self reflectionnya. Jadi hasil dari refleksi guru terhadap pembelajarannya, seperti itu hal yang sangat penting. Oke, thank you Bu Widya. Ya, benar sekali ya, menarik sekali yang dikatakan Bu Widya tadi, benar ya, bahwa dari berbagai definisi tadi yang sangat penting juga adalah hal yang sangat penting itu tadi self reflection, gitu ya. Karena tindakan guru yang akan diteliti, oleh karena itu maka sifat reflektif dari guru itu sangat penting, gitu. Itu sangat. Oke, thank you Bu Widya. Nah, ada Pak Joko nih, silakan Pak Joko. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya kayaknya sama dengan Pak Rahmat bahwa yang mohon maaf dulu. Yang sangat penting dalam PTK itu tindakan. Kenapa? Karena di dalam penelitian yang lain itu kalau sekali pengambilan data sudah selesai. Dia tidak perlu lagi membuat hasil perubahan untuk tindakan berikutnya. Sedangkan di dalam PTK itu berbeda, Pak. Jikalau siklus pertama dia memiliki atau ketercapaian di dalam kegiatan tersebut kurang, maka dia bisa melakukan tindakan di siklus berikutnya dengan yang lebih ataupun ada revisi perbaikan. Dan kemudian jikalau di siklus kedua pun ternyata dengan tindakannya kita perbuat masih kurang juga, kita bisa melanjutkan lagi ke siklus berikutnya. Sampai kita anggap siklus itu di tindakan kita di siklus berikutnya itu tercapai. Atau kita bilang ada sesuatu yang sudah cukup selesai kita bilang seperti itu. Sedangkan dalam penelitian lain, misalkan kita pakai analisis atau apa, setelah kita analisis selesai, apakah itu berhasil, tidak berhasil, kita tidak perlu ada respon ataupun tanggung jawab yang lain. Cukup kita sampaikan berhasil hipotesis yang kita pakai dengan alasan seperti ini. Ternyata dalam penelitian analisis tidak berhasil atau tidak capai karena seperti ini. Jadi dia cukup mereport hasil dari perbuatan atau suatu treatment. Tetapi di PTK sangat berbeda. Kalau self reflection memang sebagai bentuk evaluasi untuk siklus berikutnya atau sebagai bentuk evaluasi kalau siklus kita sudah selesai atau sudah tercapai tujuan dari PTK kita. Jadi saya setuju dengan Pak Rahmat di chat bahwa tindakan itulah yang sangat penting dalam PTK. Karena kalau di dalam penelitian lain tidak ada tindakan yang bersiklus berulang-ulang. Itu Pak, terima kasih. Oke, thank you Pak Joko ya. Betul ya, Pak Joko dan Pak Rahmat salah satu pendapat ya. Betul, bahwa tindakan yang paling penting juga ya. Sebenarnya sama dengan self reflection, tindakan karena action research memang bahwa yang paling penting ini adalah tindakan. Karena tindakanlah yang kita riset, gitu ya. Bagaimana kita meriset tindakan ini dengan tadi self reflection, gitu. Jadi itu kata yang hal-hal yang penting. Nah, hal-hal yang penting inilah Bapak Ibu yang mendorong yang Bapak Ibu sebutkan tadi tentang model-model yang tadi ya, practice, reflection. Yang mendorong nanti model-model yang ada. Satu lagi adalah metodologi. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa ini ada riset, maka metodologi juga penting. Metodologinya pakai apa? Itu tadi yang subjektif ya, metodologi terhadap tindakannya yang dicari.
Gitu. Oke, next ya. Jadi Bapak Ibu tadi udah Bapak Ibu sebutkan ya. Jadi udah apa namanya? Sudah kita lihat apa yang paling penting ya. Nah, berdasarkan inilah sebenarnya model-model itu muncul ya. Nah, saya akan sebutkan dulu beberapa model supaya nanti kita bisa melihat secara gambaran luas. Karena begini, saat saya nyusun PTK, skripsi saya di S1, hampir 1 tahun atau 1 semester lebih ya. Jadi saya agak cukup lama nyusun PTK ini karena saya berdebat dengan apa namanya dengan dosen penguji saya ya soal siklus ini, soal siklus. Dia bilang bahwa nggak bisa, ini siklusnya belum bisa nih berhenti nih gitu ya, harus diulang ke sini gitu. Dasarnya apa gitu ya? Dia pakai perspektif ini gitu ya. Lalu saya pakai perspektif ini. Nah, saya saat itu berpikir, aduh, gimana sih ya kok beda-beda ya PTK ini ya. Nah, semakin setelah itu saya pelajarin terus ya. Akhirnya saya menemukan ternyata memang model PTK ini sangat beragam gitu ya. Jadi model PTK ini beragam. Sekarang kita mau yang mana gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari sejak awal perkembangannya ya. Kalau kita lihat model dari Kurt Lewin itu ya, modelnya spiral of step ya, siklus. Dia memang awal sudah siklus ya. Di siklus yang pertama ini siklus ya. Kalau kita lihat siklusnya dari planning, acting, observing, sama reflecting, itu ini siklus yang berulang. Tapi dia bentuknya spiral. Nah, itu yang harus dilihat. Bahwa ketika siklus bukan siklus di situ ya. Misalnya dari plan, act, observe, reflect, ke plan, tapi itu plan udah di atas gitu loh. Gitu. Jadi bukan plan yang di bawah lagi. Berarti ini udah plan kedua gitu ya, kira-kira. Jadi dia meskipun siklus, tapi dia adalah siklus yang spiral, makin ke atas gitu ya. Jadi model yang diungkapkan Lewin meskipun ini saat itu tidak di dalam pendidikan ya, konteksnya, ya memang siklusnya itu di awal. Oleh karena itu tindakan atau plan 1 dengan plan 2 itu nggak sama karena dia berkembang gitu ya. Oleh karena itu maka disebut spiral gitu. Nah, yang sering menjadi persoalan memang ketika menyusun PTK ini yang dialami mahasiswa juga. Waktu ditanya, udah selesai melakukan refleksi. Oke, apa yang didapat? Lalu setelah dia melakukan refleksi, ini yang didapat, ini kelemahannya, ini yang udah tercapai gitu ya. Ini yang udah improve gitu ya. Nah, lalu melakukan planning lagi. Nah, ternyata waktu planning itu tidak ada perbedaan dengan planning 1 gitu ya. Nah, ini bukan spiral gitu. Harus ada improve terhadap action yang awal, yang di plan 1. Itu yang disebut dengan spiralnya. Jadi dia semakin ini. Nah, memang menjadi menarik ini adalah model Lewin ini tidak dikembangkan dalam konteks pendidikan, tapi industri ya. Tapi ini sering juga banyak dipakai dalam pendidikan ya, meskipun industri beberapa PTK itu memakai itu ya. Nah, model berikutnya yang dalam pendidikan ini adalah Chemist McTaggart ya. Model ini prinsipnya sama. Kalau kita lihat dari prinsipnya Lewin adalah ada 4 ya, planning, action atau acting, observing, reflection. Itu perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Gitu ya, 4. Kalau kita lihat Chemist McTaggart ini juga melakukan yang sama. Jadi dia di siklusnya, cycle pertama itu bahwa ini diselesaikan, hasil refleksi terhadap cycle pertama itu akan menjadi untuk revisi plan ya, atau perencanaan yang untuk siklus kedua gitu ya. Itu siklusnya bersifat sistematik. Jadi observasi, dia harus balik ke plan gitu ya. Setelah diobservasi plan nggak sempat refleksi gitu ya, atau action ke plan nggak. Kalau misalnya ketika action itu ada bermasalah, lanjutin aja nanti di siklus berikutnya gitu kira-kira. Itu dari Chemist and McTaggart.
Nah, kritiknya itu memang kepada Chemist McTaggart ini adalah bahwa model Chemist ini melihat seolah-olah proses belajar itu linear, hanya satu jalur. Jadi nggak ada ruang spontanitas. Jadi pasti kalau udah plan, action, observe, reflect, nanti harus baru siklus kedua. Plan, action, observe, reflect gitu ya. Terus gitu. Linear. Meskipun bersiklus tapi siklus yang linear begitu ya. Jadi kita nggak bisa balik. Jadi waktu action, oh ada bermasalah kita ke plan lagi, dia nggak bisa balik begitu ya. Itu McTaggart. Nah kalau kita lihat setelah itu dikembangkan oleh Elliot ya. Elliot ini mengembangkan model dari Lewin yang ide dasarnya sama, yaitu tindakan observasi refleksi. Sifatnya juga siklus ya. Nah yang menarik dari cycle ini ya adalah bahwa di sini udah lebih detail ya. Kalau Elliot ini sudah lebih detail. Kalau kita lihat identifikasi ide, nah ini ada muncul yang lebih detail ya. Kalau di sini kita langsung tadi pun penjelasan perencanaan menemukan juga rumusan masalah ya, tapi ini sudah langsung dibuat di dalam satu tindakan juga ya, satu langkah gitu ya. Identifikasi isu, kemudian dianalisis. Ini ada unsur analisis juga, kemudian membuat rencana. Nah, setelah itu nanti diimplementasikan tindakan langkah satu ini, lalu lanjut langkah satu, seterusnya begitu ya. Jadi dia detail ya. Yang direvisi general ID-nya, dia udah detail sebenarnya di sini ya. Action step 1, step 2, step 3 gitu ya di cycle ini, di step ini. Nah, ini direvisi. Jadi ini lebih detail ya kalau dibandingin. Itu dari Elliot ya. Nah, ide umum dapat diubah. Nah, kalau di Elliot ini ide umumnya dari sini, rencana umumnya itu bisa direvisi ya. Sebenarnya mirip juga dengan kalau kita lihat balik ke sini, sebenarnya plan di sini kan juga direvisi ya. Gitu. Cuman Elliot ini memang lebih lebih detail ya. Nah, proses observasi dan fakta itu dapat terjadi dalam setiap tahapan, nggak hanya di awal gitu. Nah, ini yang menentukan untuk semua ini planningnya ya, tindakannya. Tapi di waktu siklus kedua juga dilakukan ya. Rencananya bisa diubah implementasi lanjutnya. Gitu. Oke, model berikutnya adalah David Ebut ya. Nah, menarik ini David Ebut ini. Kalau yang tadi itu kita bisa revisi. Kalau kita revisi di setelah refleksi kita perbaiki perencanaan, gitu ya. Perencanaan yang baru untuk siklus yang baru, siklus berikutnya, gitu ya. Nah, kalau David Ebut ini prosesnya ini dia bilang bahwa yang dilakukan oleh Chemist McTaggart maupun Elliot itu nggak cukup baik melihat proses refleksi ASI. Jadi spiral itu menurut dia nggak terlalu baik. Karena apa? Kita bisa aja menyelesaikan ketika action di sini ya. Ketika kalau kita lihat di sini action di sini ya, udah di action di sini. Lalu di waktu diobservasi berarti ini kan, ini monitoring kan, observasi, dia bisa balik ke sini, nggak harus ke siklus 2, jadi nggak action kedua, gitu ya. Dia balik ke sini dulu, lalu selesaikan dulu action 1, baru berikutnya, gitu ya. Baru berikutnya. Kemudian kalau misalnya setelah direvisi, baru action kedua, bisa juga direvisi di ide awalnya gitu loh. Jadi dia nggak spiral, kalau spiral kan dia makin besar. Kalau ini siklusnya bisa balik ke bawah gitu loh. Jadi dia kalau spiral, kalau kita lihat spiral kan makin besar ke atas gitu ya. Nah kalau ini dia bisa mundur makin kecil ke bawah, mundur ke perencanaan awal gitu. Itu David Ebut ini ya. Jadi sangat fleksibel, lebih fleksibel dibanding yang Chemist McTaggart dan Elliot ya. Nah, model berikutnya adalah McKernan ya. James McKernan. Dia mengembangkan model chemist. Dia menggunakan modelnya nggak spiral, tapi time process, gini ya.
Jadi bisa saja ini nggak makin tindakannya ini nggak semakin besar ya, gitu ya. Jadi seolah-olah ini nggak ada muncul masalah baru gitu ya, nggak ada muncul isu baru. Waktu tindakan satu isunya itu, kemudian di tindakan kedua, di siklus kedua dia tetap nggak ada muncul variabel baru, fokus ke yang awal gitu ya. Jadi muncul isu-isu yang baru itu diabaikan. Kira-kira gitu ya kalau model ini. Tapi sebenarnya dia bilang enggak. Bukan berarti masalah menjadi fix katanya, tapi dia sebenarnya ingin bilang bahwa kita harus fokus gitu di dalam bentuk ini. Jadi kalau misalnya di contohnya, waktu tindakan kita melihat ada masalah tentang motivasi. Lalu kita bilang kenapa mereka tidak termotivasi? Karena tindakan kita ternyata terlalu satu arah, sehingga mereka tidak engage gitu ya terhadap aktivitas misalnya. Itu misalnya hipotesis tindakannya. Lalu kita lakukan perencanaan, kita buat gimana ya pendekatan pembelajaran atau tindakan yang membuat mereka engage. Oh, tindakan di dalam kelas mungkin saya harus memilih model atau pendekatan pembelajaran. Misalnya bahwa sekarang mau berbasis project lah, mereka akan lebih engage itu kalau project gitu ya. Lalu dilakukan perencanaan, dilakukan tindakan, hasil observasi, direfleksikan ternyata muncul variabel baru. Bahwa ternyata bukan karena engage-nya gitu ya. Dia nggak termotivasi, ada variabel lain gitu. Nah, kalau di dalam model ini seolah-olah variabel lain itu nggak kita perlu urusin lagi gitu ya. Kita urusin soal engage-nya tadi, soal tadi yang sudah kita pilih hipotesis tindakannya itu ya. Yang rencana awal yang kita kembangkan. Nah, model berikutnya adalah McNiff. Dia menggunakan model spiral, ya. Spiral model ini, jadi model ini sama sebenarnya. Ya. Jadi apanya aja, gambarnya aja mungkin yang akan berbeda ya dari mereka. Jadi plan act, reflect, plan act, reflect gitu ya. Jadi itu model yang berbeda. Nah, ini model yang terakhir yang saya ingin sampaikan juga ya. Satu lagi sebenarnya dari Suharsini ya. Sorry, ini dia modelnya. Ini model dari Pelton. Pelton ini saya nggak tahu apakah kita familiar juga dengan model ini. Ini menarik, model Pelton ini dari identifikasi isu, dia identifikasi isu, kemudian data collection. Sebenarnya ini kalau di modelnya Keynes, McTaggart atau Elliott ini adalah perencanaan ya, sampai di sini. Identifikasi isu, pengumpulan data, kemudian action planning. Sampai di sini kemudian dia melaksanakan tindakannya, kemudian melakukan assessment-nya. Kalau kita lihat ini tidak terlihat di mana observasinya. Nah, dia muncul observasinya ada di sini gitu ya. Ini plan activation ini adalah satu kesatuan dengan observasi gitu. Kemudian ada outcome assessment. Di sini adalah tentang refleksi dan evaluasi. Nah, ini cukup menarik dari kalau kita lihat dari Pelton ini ya. Menarik dari Pelton ini adalah kalau kita lihat jalurnya itu dia bisa balik ke yang lain ya. Kalau kita lihat dia bisa balik ke yang lainnya. Ketika dia dari isu identification, dia boleh mundur gitu ya. Kalau kita lihat ke model yang lain ini, Pelton ini, dia boleh mundur nih. Plan activation ini, dia boleh mundur dulu dikit nih. Kasih garis putus-putus ke sini, ke planning action planning. Dia nggak hanya kayak spiral, hanya satu jalur ke outcome assessment. Dia dikasih ruang untuk mundur. Jadi dia nggak spiral gini ya. Dia boleh aja mundur, boleh tiba-tiba naik. Ini agak menarik ya dari Pelton ini ya.
Oke, itu Carlton. Model yang terakhir ini adalah yang sering kita pakai nih. Mungkin ya rujukan kita dulu juga ini awal-awal ya, sebelum banyak nulis PTK, yaitu Prof. Suharsini Arikunto ya. Ide dasarnya sama seperti Lewin sebenarnya, dan siklusnya juga spiral ya. Jadi siklus yang makin ini, jadi kalau ini udah jelas dibuat siklus 1, perencanaan 1 gitu ya. Pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dia nggak bisa balik ya, tapi dia akan ke perencanaan kedua, dan itu disebut siklus 2. Itu model PTK-nya. Nah, sekarang mau kita lihat model yang mana yang akan kita pilih. Nah, kalau kita lihat semua model itu memiliki dasar-dasar penelitian yang tindakan kelas yang sama ya, penelitian tindakan yang sama, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Ya. Perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Sebenarnya itu semua. Mungkin ada yang mendetailkan ini dengan identifikasi isu identification, gitu ya. Nah, II gitu ya, isu identification atau analisis data. Analisis data, dia bisa ditambahkan analisis data gitu ya. Kemudian tindakan, kemudian observasi dan refleksi. Nah, lalu pertanyaannya, siklus model mana yang akan? Kalau saya anjurnya adalah pilih model yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Kalau konteksnya adalah untuk PTK yang diberikan sebagai kebutuhan, misalnya di dalam konteks penelitian tindakan kelas di dalam konteks pemerintah, memang pemerintah sudah mensyaratkan minimal 2 siklus ya. Ada peraturan menteri ya, minimal 2. Tapi kalau Bapak Ibu sebenarnya meneliti dengan tidak di dalam konteks itu, saya juga tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu menggunakan model seperti Pelton yang boleh balik gitu ya, nggak harus langsung ke perencanaan kedua. Boleh balik dulu, aduh ini ada masalah nih, selesaikan dulu, kita perbaikin dulu nih, tindakan yang satu itu kayaknya salah perencanaan kita gitu ya. Jadi belum direfleksikan gitu loh. Waktu pelaksanaan langsung, aduh ini udah nggak pas ini gitu ya, langsung perbaikin. Dia belum kumpulin data gitu ya, belum kumpulin data. Oh perbaikin dulu gitu, boleh. Itu Pelton ya. Itu sangat subjektif, sangat sesuai dengan guru sebenarnya. Dalam proses kita mengajar sebenarnya kita sering melakukan itu. Kita seringkali nggak melakukan analisis data dulu. Kita langsung, oh ini udah ada masalah nih. Misalnya waktu kita membuat susun perencanaan, kita udah buat kelompok, tiba-tiba setengah COVID gitu loh. Ya kan berarti harus berubah, kan gitu loh. Harus berubah. Nah, kalau di Kemis McTaggart nggak boleh kita revisi perencanaan awal dulu, observasi dulu, gitu loh. Kalau di Pelton boleh balik, gitu loh. Ulangin dari awal, gitu loh. Nah, itu yang menarik. Jadi sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, yang menarik adalah berapa siklus. Nah, ini tadi udah Pak dijawab Pak Jokon. Berapa siklus. Nah, ini yang menarik juga. Kalau di Kemis McTaggart dan yang lain itu memang apalagi Suharsini Arikunto ya, dia langsung bilang 2 siklus minimal. Supaya apa? Supaya ada intensional terhadap tindakan. Gitu. Make sense ya? Make sense karena kan kalau kita sekali melakukan tindakan itu belum muncul apa yang kita lakukan perbaikan terhadap tindakan. Gitu kan? Lalu hasil refleksi itu untuk apa? Kan itu pertanyaannya. Hasil refleksi itu untuk apa? Kalau kita belum ada 2 siklus dong. Kan gitu ya. Nah, tapi ini kita harus buka dulu. Kalau Pelton ini nggak mengajibkan 2 siklus. Dia bilang karena esensi dari tindakan action research adalah melakukan riset terhadap tindakan. Memperbaiki tindakan yang lama, gitu ya. Ketika sudah diperbaikin, itu sudah di dalam sudah di dalam penelitian tindakan, dia bilang. Karena kalau dibilang intensionalnya mana, kan kita sudah merencanakan, kita udah intensional di situ, nah gitu. Memang ini banyak perdebatannya sih, gitu ya. Tapi karena perdebatannya kira-kira begini, mahasiswa juga sering begini kan. Pak, kalau dia 2 siklus, sementara saya pilih materinya
hanya sekali pertemuan, itu gimana gitu loh kan gitu ya. Itu gimana? Berarti saya harus mengubah dong pertemuannya di materinya gitu ya. Lalu berarti rencananya bisa berubah dong, belum tentu cocok gitu kan. Nah, itu satu. Kalau Suharsimi kasih apa namanya, idenya untuk menyelesaikan itu adalah jangan memilih topik yang terlalu sempit gitu ya, agak lebar supaya tindakannya bisa beberapa siklus, bisa intensional direfleksikan. Tapi ada juga ruang terhadap ide itu. Ruangnya begini. Kalau di MET misalnya, dia hanya satu topik, hanya satu pertemuan. Kalau kita perlebar nanti banyak topik itu nggak bisa kita ajarkan, gitu kira-kira ya. Satu topik, satu pertemuan, gitu ya. Lalu di dalam topik inilah, hanya di dalam topik inilah terjadi masalah itu, gitu. Apakah kita harus ulang-ulang siklusnya? Nah, itu kan menjadi persoalan juga. Dengan materi yang sama. Gitu. Jangan-jangan hasilnya anak itu, masalah itu selesai bukan karena tindakan kita lagi. Karena apa? Karena retentionnya malah. Karena pengulangannya gitu loh. Nah, itu jadi perdebatan kan? Perdebatan. Misalnya gitu, kita mau model pendekatannya adalah konstruktivis gitu ya. Berbasis inquiry kita pilih misalnya. Lalu topiknya hanya satu kali, satu pertemuan. Kita kasih inquiry begitu. Nanti kita mau harus 2 siklus. Kita coba lagi topik yang sama gitu ya. Nah, ada perdebatannya begini. Berarti jangan-jangan bukan karena inquiry, itu karena menghafal, udah dicobakan terus gitu loh. Dia udah belajar ngulang gitu. Nah, itu memang perdebatan. Itu yang harus hati-hati. Memang kalau banyak bilang bahwa harus 2 siklus karena kita fokus pada tindakannya. Tapi kita harus lihat tindakan kita berada dalam konteks mana. Nah, itu juga harus hati-hati. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya anjurkan untuk memilih sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Gitu. Kalau kita misalnya di UPH, kita pakai Pelton. Gitu. Mahasiswa. Karena apa? Konteks mahasiswa dia nggak bisa punya waktu yang lama di sekolah. Oleh karena itu dulu di UPI dosen-dosen saya itu bilang PTK itu nggak cocok ke mahasiswa. Kan mahasiswa belum guru. Nah, benar juga. Karena dalam konteks itu kan dia nggak punya waktu cukup banyak juga. Itu satu. Lalu kalau di Unimed dulu memang sudah ditentukan bahwa PTK itu nggak bisa hanya sebulan gitu. Udah ditentukan waktunya karena nggak kamu intensional gitu, minimal 3 bulan, ada juga begitu kan gitu. Cuman kan itu kan makin banyak aturan-aturannya ya. Sebenarnya kalau kita balik ke esensi awalnya adalah riset terhadap tindakannya. Itu. Nah, sekarang kita masuk, saya masih ada waktu? Ada ya? Oke. Kita masuk ini ya. Jadi ini mungkin overview saja karena saya yakin Bapak Ibu udah tahu tahapan ini ya. Saya mau pilih dari tahapan yang mana ya. Bapak Ibu nanti yang melihat saya yang pilih tahap model yang mana gitu ya. Tapi saya ingin mulai dari tahap 1, identifikasi isu, permasalahan atau merumuskan masalah gitu ya. Hal yang mendasar ini, identifikasi itu adalah hasil yang mendasar supaya kita tahu dan arah dan tujuan serta fokus penelitiannya. Nah, ini yang paling penting. Masalah dalam PTK harus nyata. Masalah dalam PTK ini harus nyata. Kasus nyata dalam kegiatan belajar, bukan dibawa di dalam kelas. Itu selalu persoalan. Ketika saya bimbing mahasiswa atau guru, saya selalu tanya, masalahnya dapat dari mana? Oh, masalah hasil belajar. Buktinya apa bahwa itu masalah dari kelas? Gitu. Nah, yang sering sekali adalah saya sudah bilang katakan, kita memang nggak punya ide, betul. Tapi pertanyaannya adalah kita tidak sedang menguji suatu teori di dalam penelitian tindakan kelas. Karena itu, maka identifikasi isu itu harus benar-benar dilihat. Sebelum memulai PTK, observasi dulu. Gitu. Lihat dulu, apa masalah di kelas saya ini. Gitu. Tentu waktu mengobservasi Bapak Ibu punya ide, itu wajar. Tapi jangan bergeraknya dari ide duluan, dari nyata observasinya. Itu.
Jadi permasalahannya dari mana? Apa topik-topik permasalahannya? Banyak ya. Bisa dari siswa, guru, bahan ajar, interaksi pembelajaran, hasil belajar. Itu bisa jadi topik-topik permasalahannya. Jadi nggak harus hasil belajar aja, bisa aja terinteraksi, banyak kan. Bapak Ibu sudah mengambil ini juga ya. Nah, masalahnya yang seperti apa? Nah, ini mungkin bisa jadi kita gunakan ya, melihat masalah yang seperti apa yang cocok. Masalahnya harus urgent ya. Penting nggak? Masalah banyak, tapi penting nggak gitu ya, kita selesaikan. Misalnya begini, ada masalah di dalam kelas, siswa itu misalnya sulit konsentrasi karena selalu lupa sarapan gitu. Nah, ini enggak bagian kita ya. Jadi bukan urgent di dalam proses pembelajaran kita. Itu harus kita serahkan penelitian tindakan sekolah mungkin ya, atau penelitian tindakan dinas pendidikan gitu. Nah, itu. Jadi bukan penelitian tindakan kelas. Kemudian relevansinya, apakah dampaknya pada siswa? Ada nggak dampaknya gitu. Jangan-jangan nggak ada dampaknya ya. Ya, kita harus lihat relevan nggak itu sama anak gitu. Kemudian, nah ini juga meskipun dia berbasis nyata, masalah di dalam kelas, kita juga ada ruang untuk itu minat kita atau enggak. Kalau masalahnya A, B, C, D, E, F semua urgent, semua relevan sama anak, ya kita bisa tentukan yang sesuai dengan minat kita mana. Gitu. Karena apa? Kalau kita nggak punya kemampuan terhadap itu, ya gimana kita menelitinya kan gitu. Jadi tetap harus sesuai dengan minat kita. Kemudian layak nggak diteliti? Layak diteliti sama dengan pertanyaan yang tadi. Kira-kira itu penelitian itu memang bagian kita nggak? Layak nggak kita yang meneliti? Jangan-jangan bukan bagian kita gitu ya. Ada nggak mungkin itu diselesaikan? Itu juga bicara layak. Gitu ya. Ada masalah banyak tapi belum tentu ada penyelesaiannya untuk kita. Bukan kita orang yang menjadi sumber penyelesaiannya. Gitu. Nah itu. Nah, bagaimana mengidentifikasi permasalahan? Kita sebenarnya kalau kita rajin membuat portofolio pembelajaran kita nggak harus membuat sesi khusus untuk kita observasi gitu ya. Setelah ini Bapak Ibu kalau punya artefak atau portofolio pembelajaran itu aja dianalisis gitu. Dilihat, apa masalahnya gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya salah satu kunci guru bisa melakukan PTK adalah kalau guru rajin membuat portofolio. Kalau semua hal yang dalam pembelajaran itu dianggap penting oleh guru. Contohnya, ada catatan-catatan kecil anak, misalnya hasil belajar anak. Apakah kita ketika hasil memberikan formatif gitu ya, atau summatif kepada anak, selesai kita nilai, kita berikan feedback, kita bagikan ke anak gitu, hasilnya. Atau kita berikan nggak waktu untuk mendokumentasikannya sebagai arsip untuk kita. Nah, itu. Ketika kita rajin mendokumentasikannya, itu akan membantu kita mengidentifikasi isu-isunya. Gitu. Karena kita bisa lihat track ke belakang. Gitu ya. Jadi kita nggak hanya tiba-tiba menghayal. Nah, seringkali kan setelah observasi dilihat-lihat, lalu selesai kelas baru menghayal kayak gitu ya. Oh, kayaknya tadi masalahnya si kebanyakan ini adalah kurang minatnya deh gitu ya. Hanya begitu ya. Memang diobservasi gitu ya. Tapi nggak coba dilihat dari data yang real yang ada dikumpulkan gitu ya. Nah, itu yang harus hati-hati juga guru ya. Oke. Nah, dalam perencanaan kita harus merumuskan hipotesis tindakan. Kenapa disebut hipotesis tindakan? Karena kita nggak tahu secara real itu menyelesaikan masalah atau enggak. Kita hanya tahu dua hal bahwa tindakan itu bisa menyelesaikan masalah. Satu adalah karena teori, baik itu teori yang ditulis di buku atau hasil penelitian terdahulu. Yang kedua adalah professional judgment. Bahwa kita yakin atau keyakinan kita bahwa itu akan berhasil. Oleh karena itu maka itu disebut sebagai hipotesis tindakan. Jadi kalau dibilang PTK ada hipotesis, nggak ada tindakannya. Tindakan yang direncanakan di awal itu hipotesis. Jadi itu yang coba kita lakukan untuk melihat apakah itu berhasil nggak, gitu ya.
Nah, bagaimana kita menentukan hipotesis? Nah, seringkali memang begini, menentukan tindakan itu guru melakukan sendiri. Nah, kalau saran saya lebih baik kolaboratif. PTK yang kolaboratif itu sangat baik sih. Baik antar guru maupun periset. Nah, kalau bisa Bapak Ibu punya teman dosen atau peneliti atau guru lain untuk meneliti, itu akan lebih baik. Kemudian hipotesis tindakan itu banyak kan. Misalnya tentang hasil belajar. Setelah dirunut akar masalahnya, oh ternyata engagement misalnya tadi ya. Kan untuk menyelesaikan engagement itu ada teori A, teori B, teori C kan gitu ya. Nah, itu yang harus kita pilih yang terbaik sesuai dengan konteks kita. Nah, dalam perencanaan kita juga menentukan indikator keberhasilannya seperti apa. Termasuk metode pengumpulan data. Kalau misalnya ini masalahnya adalah hasil belajar, indikatornya apa? Bahwa itu ada peningkatan nanti setelah kita lakukan riset terhadap tindakan. Nah, disinilah kita menyusun RPP-nya ya. Sekaligus dalam perencanaan itu sebenarnya kita menyusun rencana pembelajaran. Oleh karena itu, ketika kita menyusun perencanaan, karena perencanaan penelitian tindakan ini integral dengan pelaksanaan pembelajaran, maka perencanaan yang kita buat itu harus include ya, muncul di dalam RPP itu. Termasuk misalnya kalau kita milih metode inquiry, berarti kegiatan pembelajarannya mulai pendahuluan sampai akhir harus inquiry dong. Gitu. Itu harus jelas. Nah, bagaimana membuat perencanaan yang baik? Bisa kita gunakan prinsip ini SMART ya, spesifik. Jadi dia memang spesifik, nggak terlalu umum. Jadi biar bisa fokus tindakannya. Yang kedua manageable, jadi bisa di-manage gitu ya. Oh, kalau tindakannya sangat besar, nggak bisa di-manage, itu harus hati-hati. Misalnya kalau kita buat project gitu ya, project ini sampai membutuhkan dana anggaran besar, kemudian waktu yang besar, harus keluar sekolah, kemudian membutuhkan banyak orang, dan kita nggak bisa manage, nah itu harus. Kemudian acceptable atau achievable, itu harus bisa diterima lingkungan ya. Misalnya kalau kita, wah kita ini ingin menggunakan software gitu ya, ternyata nggak bisa diterima anak gitu ya, itu nggak bisa juga, itu harus hati-hati, nggak cocok. Kemudian realistik itu harus nggak melampaui kemampuan kita aja ya, operasional, tidak di luar jangkauan kita. Kemudian time bound, waktu kita berapa? Kalau hanya 2 pertemuan, 3 pertemuan, PTK yang seperti apa yang cocok gitu ya. Jangan terlalu panjang juga. Intinya jangan sampai penelitiannya di depan dibanding proses pembelajarannya. Gitu ya. Yang paling penting adalah proses pembelajaran. Penelitian tindakan ini untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang sering terjadi itu adalah guru mengutamakan penelitiannya dibanding proses pembelajarannya. Itu harus hati-hati. Nah, ini pelaksanaan tindakan, melaksanakan yang sudah dilakukan sekaligus melakukan observasi ya, pengumpulan data. Sementara observasi, nah ini lakukan bersama dengan pelaksanaan tindakan ya. Kalau saran saya sih dilakukan kolaboratif. Kalau sekarang kan sudah lumayan ya. Kalau sulit untuk kolaboratif, kalau mahasiswa sama guru, saya sering usulkan untuk direkam gitu ya. Nanti rekamannya baru bisa diobservasi sama-sama gitu ya. Gitu. Itu tadi ya. Untuk apa observasi? Mengecek kesesuaian tindakan. Tindakan ini dengan perencanaan. Kemudian sejauh mana pengaruh tindakan terhadap hasil yang diterapkan. Kemudian melihat dampaknya yang muncul selama tindakan. Termasuk yang dampak yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Kemudian refleksi ini mengkaji menyeluruh tindakan yang sudah dilakukan berdasarkan fakta. Refleksi harus mencakup analisis, sintesis, evaluasi ya. Nah, ini kita udah memahami. Saya agak cepat aja. Nah, bagaimana kita menyusun RPP dengan PTK? Karena RPP sekarang ini kita kan merujuk RPP yang sudah yang baru ya, yang diberikan pemerintah. Katanya RPP 1 lembar. Sebenarnya pemerintah nggak bilang RPP-nya 1 lembar. RPP-nya boleh 10 lembar juga boleh sih pemerintah bilang. Cuman pemerintah bilang RPP yang paling inti itu sekarang tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran sama asesmen. Itu nomor 14 tahun 2019. Ini merevisi peraturan Menteri nomor 22 tahun 2016.
tahun 2016 itu tentang standar proses itu sudah ditentukan komponennya sampai M atau berapa ya, lupa saya, sampai MN komponen-komponen yang harus ada dalam RPP, mulai dari nama sekolah, waktu, metode, materi, itu semua harus ada, itu di peraturan sebelumnya. Nah kalau sekarang itu nggak harus ada, boleh ada nggak boleh, gitu ya. Yang harus ada hanya 3 ini. Oleh karena itu lebih leluasa kita membuat RPP dengan PTK. Karena apa ya? Kalau kita memasukkan langkah-langkah PTK, kita memasukkan instrumennya atau apapun boleh. Karena RPP yang sekarang minimal ada 3-nya aja. Ya 3 ini sebenarnya wajib dan pasti ada gitu loh. Nah, kalau kita menggunakan kurikulum merdeka, salah satu komponen yang didorong, bukan baru sebenarnya, yang didorong dalam kurikulum merdeka adalah asesmen diagnostik. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan asesmen diagnostik, itu bisa satu kesatuan dengan tahap PTK perencanaan atau identifikasi isu. Kemudian tujuan penelitian, waktu kita menyusun tujuan penelitian, ya harus selaras dengan tujuan pembelajaran ya, apalagi kurikulum merdeka kita yang menyusun tujuan pembelajaran ya, jadi lebih leluasa sebenarnya kita bisa susun ya. Kemudian kegiatan pembelajaran harus memuat, nah ini yang saya katakan tadi, dalam langkah-langkahnya harus ada hipotesis tindakan, itu harus muncul dalam langkah-langkahnya. Kalau kita menggunakan model inquiry yang kita terapkan 10 langkah harus ada dalam itu biar kelihatan ya. Kemudian assessment, kita bisa masukkan refleksi guru juga, ya, dan bisa memuat indikator. Saya kira mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk memantik diskusi kita. Saya kembalikan ke Bu Nelly. Oke, terima kasih Pak. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bapak Ibu boleh type di chat room atau boleh juga menggunakan simbol raise hand. Ya, silakan Pak Joko. Bu Nelly ya, silakan Bu Nelly. Itu Pak Joko Silakan ada Pak yang. Joko. Oke Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Memang sangat luar biasa Pak, karena saya pernah beli buku PTK tentang belum ada yang miliknya Pelton tadi, dan itu sangat berbeda dengan pendahulunya. Nah, pertanyaan saya ini mungkin ada 2. Yang pertama, kalau kita ingin melakukan class acceleration action atau kita bilang PTK dalam masa kini, apakah masih relevan kita menggunakan model Kurt Lewin yang awal tahun 1949? Karena mungkin kita terbiasa menggunakan itu dan sudah menjadi kebiasaan. Dan sedangkan yang terbaru mungkin baru kita lihat pun baru dipublikasikan dan mungkin belum ada dibukukan. Kalau ada mungkin bisa di-share Pak. Itu pertama. Kedua, terkait dengan model SMART yang tadi ada dicetus lagi dalam segmen ini. Terima kasih. Oke, thank you Pak Joko. Saya sekaligus menanggapin yang Pak Joko RPP modul ajar ya, benar ya. Di kurikulum merdeka RPP modul ajar. Tapi di panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka yang tahun 2002 itu juga ternyata tim menambahkan RPP selain modul ajar gitu ya. Jadi artinya dari keleluasaan ternyata karena ini semakin banyak masukan dan kritik ya. Gitu ya. Tapi memang di panduan awal itu memang tidak disebutkan lagi RPP, tapi disebutkan modul ajar. Nah, kalau yang sekarang itu ada diberikan contoh malah RPP-nya gitu ya. Nah, tapi yang mana lah
intinya kan tidak lagi. Kalau saya melihat itu agak susah sebenarnya, gitu ya. Karena waktu kita rencanakan A, B, C, D, E, kemudian tiba-tiba, apalagi di sekolah, waktu kita apalagi recording in progress. Kami ya, feedback. Oke, thank you. Nah, seringkali kan pembelajaran ini kan kompleks ya, banyak banget faktornya. Gitu. Kita nggak hanya melihat di dalam ruang kelas aja, apalagi peraturan pemerintah misalnya 5%. Bayangkan Pak, kalau sekolahnya hanya 5%. Dari 10 orang gitu loh. Berarti misalnya konteksnya tidak seperti itu, bisa juga pakai yang lama Metager gitu ya, atau Swarsimi yang nggak balik ke perencanaan awal gitu ya. Perencanaan itu yang terus direvisi. Yang smart itu sebenarnya bukan hanya dari saya sih Pak, banyak buku udah pakai itu prinsip umum perencanaan sih ya, prinsip umum perencanaan yang bisa kita pakai, dan itu nggak hanya kita temukan di pendidikan sih Pak, di dalam dunia industri bisnis juga pakai smart juga ya di dalam membuat perencanaan. Tapi satu buku mungkin yang saya baca dua buku ya, PTK Indonesia itu yang pakai smart ya, dia sebutkan smart juga. Kayaknya Suharsini juga bilang pakai smart juga prinsip itu. Suharsini Arikunto ya. Kalau yang lain mungkin nggak sebutkan itu. Nah itu bisa jadi cara kita untuk memilih tindakan kita itu. Betul yang kata Pak Joko tadi. Oke, mungkin itu Boleh. Pak tanggapan saya. Ada pertanyaan tuh. Gimana Bu Nelly? Boleh Jadi silakan gini, Pak. terkadang saya juga masih sanksi terhadap chart atau cohort yang ada di milik beberapa anak yang kawan kita yang dalam skripsi. Ya. Dan terkadang chart-chart siklus-siklus mereka tuh berubah-ubah. Mungkin nilainya M target, gitu. Tapi pada waktu kita cari milik kawan yang sama, tetap beda lagi. Apakah memang harus sama seperti dari awalnya itu per siklusnya? Di dalam penelitian yang sama ya Pak? Di dalam penelitian sama, PTK juga. Cuman dia menggunakan contoh nih, saya menggunakan model Elliott tahun 1991 kan. Model chartnya kotak, lingkar. Kemudian tahun berikutnya diambil adik kelas saya, Pak Rahmat Hidayat misal. Dia juga pakai model Elliott. Apakah harus sama chartnya seperti saya atau dia boleh buat yang lain, model kotak kah, bulat kah, seperti itu. Seperti kalau kita mengambil gambar dari internet milik orang kan berarti kita tidak boleh merubahnya. Betul, Kita harus ambil gambarnya, harus kita ambil linknya, diambil dari gimana seperti itu. Apakah untuk PTK ini ada apa ya, kebebasan untuk merubah? Misalkan di tindakan saya menggunakan media, di Pak Rahmat walaupun dia menggunakan model Elliott, di tindakan dia menggunakan buku atau apalah yang berbeda. Apakah ada perubahan seperti itu Pak? Oke. Terima kasih. Saya yang bisa jawab gini kira-kira Pak. Yang pertama, beberapa ahli itu misalnya Elliott, kemudian McTaggart, itu memang chartnya itu sudah ada di dalam bukunya. Mereka udah buat chartnya. Itu. Tapi beberapa ahli yang lain kayak McKenna tadi itu mereka nggak buat chartnya, tapi mereka hanya buat tahapannya. Nah itu kita bebas sih buat chartnya ya. Itu satu. Kemudian saya nggak tahu apakah mungkin ada juga dia misalnya Elliott ya atau McTaggart. Ada chartnya, tapi mungkin ada penelitian yang udah merevisi chart itu misalnya. Tapi harusnya jangan kutipannya jangan Elliott dong.
Karena itu kan udah direvisi gitu. Bisa saja ada tapi saya belum menemukan sih ya. Ada yang merevisi itu membuat chart baru tapi disebut tetap Elliott. Nah, mungkin harusnya enggak dong. Kalau direvisi jangan Elliott lagi, itu udah chart yang baru. Gitu. Berarti kalau direvisi kan ada hal yang baru gitu loh. Kalau nggak ada hal yang baru, ngapain buat chart baru gitu? Ya chart yang harusnya yang dicetuskan oleh ahlinya dong. Gitu. Itu sih Pak. Cuman memang ada beberapa ahli itu nggak buat chartnya, dia hanya menentukan prosesnya. Dia bilang siklus, nah itu terserah kita sih mau buat chartnya. Itu Pak. Thank you Pak Joko. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Rahmat Hidayah. Lanjutan pertanyaan Pak Joko. Gimana ya cara mengetahui kalau penelitian PK kita diselesaikan? Menurut Rahmat, semua penelitian dapat diselesaikan, Pak. Namun, nanti bisa dilihat model atau treatment yang kita berikan tepat atau tidak, berhasil atau tidak. Gimana menurut Pak Kimura? Kalau seperti yang tadi sih, prinsipnya SMART yang tadi, atau prinsip yang saya katakan yang tadi sih. Semua penelitian bisa diselesaikan. Tetapi kalau misalnya penelitiannya hanya 1 minggu gitu ya, lalu perencanaannya itu siklusnya membutuhkan waktu 3 minggu, ya nggak bisa diselesaikan. Gitu. Tapi secara natur semua penelitian bisa diselesaikan, ya tentu kalau unsur-unsurnya memenuhi. Itu dia, unsur-unsurnya memenuhi. Soal PTK kan tidak, misalnya PTK itu kan menentukan bahwa dia selesai atau enggak, kan itu punya justifikasi sendiri. Gitu. Bukan soal berhasil atau tidaknya. Kita enggak. PTK itu kita mau berhenti atau enggak, itu punya justifikasinya sendiri. Gitu. Sampai 10 siklus juga bisa kalau kita merasa itu. Tapi kan kalau mau 10 siklus kan natur PTK adalah nggak boleh merugikan anak gitu loh. Tapi kan kalau udah 10 siklus itu aja kan merugikan anak. Nah, itu. Jadi harus balik ke naturnya sih sebenarnya. Jadi nggak ditentukan. Jadi benar, setuju dengan Pak Rahmat bahwa semua bisa diselesaikan, tapi memang ada selama unsur-unsurnya memenuhi. Gitu ya. Oleh karena itu makanya time bound-nya itu penting juga. Gitu. Bahwa misalnya beginilah, apa namanya, vaksin COVID gitu ya, kan bisa penelitiannya itu bisa makin panjang, tapi kan karena dibutuhkan cepat lalu dikeluarkan rekomendasi ini udah bisa gitu kan, bisa gitu. Ya, jangankan penelitian tindakan, penelitian yang eksperimental juga bisa begitu ternyata. Gitu. Nah, jadi intinya adalah selama unsur-unsurnya dipenuhi. Bisa diselesaikan nggak? Bisa, selama time bound-nya cocok. Bisa diselesaikan nggak? Bisa, selama itu semua dalam jangkauan kita. Kalau itu bukan dalam jangkauan kita, muncul unsur baru misalnya, tapi nggak jangkauan kita, nggak bisa diselesaikan. Jadi setuju ya dengan Pak Rahmat selama unsur-unsurnya dipenuhi. Gitu Bu Nelly. Oke, thank you Pak Kimura. Selanjutnya ada Ibu Widya yang ingin bertanya. Silakan Bu Widya. Terima kasih Bu Nelly. Permisi Pak Kim. Saya awal dari tugas yang pertama tentang PTK ini kan membuat masalahnya itu tentang, akhirnya saya memutuskan masalah yang paling sering saya hadapi itu siswa cepat bosan dengan pembelajaran. Jadi mungkin awalnya ya seperti semangat, apalagi ini kan masih tahun ajaran baru. Bulan Juli, siswa baru mungkin masih bersemangat, apalagi kalau kelas sebelumnya itu tidak diajar oleh saya gitu kan. Tapi giliran sudah belajar ternyata cepat bosan, dan saya tidak hanya rasakan di satu kelas saja. Saya ngajar kelas 9 matematika kelas 9 SMP. Itu kalau saya misalnya dalam waktu dekat ini mungkin materinya yang tercepat itu fungsi kuadrat, atau yang menyelesaikan permasalahan menggunakan persamaan kuadrat, atau ambil bab baru transformasi geometri. Ya, transformasi geometri.
apakah misalnya boleh belajarnya lanjut terus? Misalkan saya mau meneliti tentang motivasi begitu ya. Apakah saya boleh lanjut misalnya yang sekarang mempelajari refleksinya. Jadi saya ambil yang transformasi. Jadi pertemuan pertama di siklus yang pertama saya masih di materi yang satu, siklus yang kedua masih materi yang kedua. Apakah itu boleh langsung lanjut saja? Karena saya ingin melihat apakah motivasi di yang refleksi misalnya sudah bagus, kemudian kan yang berikutnya lagi kan sudah materi lain lagi gitu. Boleh tidak saya ambil materi itu berbeda, tapi masih satu pembahasan yaitu transformasi geometri seperti itu. Thank you, Bu. Saya langsung jawab ya, Bu Nili. Tanggapin ya. Jawabannya mungkin Bu Ide nanti bisa juga ya. Saya mau tanya dulu mungkin. Ini motivasinya, anak itu motivasinya bermasalah di topik yang awal itu aja atau kira-kira hampir semua topik enggak? Ya kalau saya baru bertemu dengan siswa yang sekarang ini kan baru bertemu di perpangkatan dan bentuk akar. Kemudian mereka setelah itu ketemu materi fungsi persamaan kuadrat. Saya sudah mulai ini sih, kemarin pas perpangkatan dan bentuk akar saya sudah jelaskan ke siswa bahwa itu mudah. Ternyata siswa awalnya antusias, memang mudah, memang mereka mudah menyelesaikan. Tapi mungkin apa karena saking mudahnya gitu ya. Jadi pas giliran bentuk akar mereka sudah mulai berkurang motivasinya. Kemudian di persamaan kuadrat saya buat kelompok. Ternyata mau menentukan akar-akar mereka bisa dengan cepat mudah tuh memfaktorkan setelah berkelompok seperti itu. Saya sudah praktik sendiri tapi tanpa niat PTK. Jadi yang persamaan kuadrat kemarin belum disikluskan untuk PTK, belum, baru coba-coba. Oke. Kalau pengamatan Ibu, kira-kira motivasi mereka itu depend atau bergantung pada materinya atau sebenarnya motivasi secara umum pada matematika? Nah itu ya. Kalau dia sebenarnya motivasi dalam belajar matematika berarti nggak bergantung topik ya. Artinya mau disebutkan topiknya juga nggak masalah. Nah ini soal motivasi matematika. Iya, kalau saya merasanya itu karena selama kelas 7, kelas 8 mereka kan COVID. Belajar itu seminggu itu ketemu matematika cuma sekali. Sekarang ketemu matematika 2 kali. Jadi rasanya kayaknya mungkin jenuh belajar yang biasanya seminggu 3 kali ke sekolah, sekarang jadi seminggu 6 hari. Oke. Kalau saya mendengar yang Bu Widya ceritakan, sebenarnya masalahnya itu nggak bergantung pada topik ya. Jadi mau topiknya dilanjutkan sebenarnya itu masalah yang tetap sama. Jadi tindakannya melampaui topik yang awal juga nggak masalah sebenarnya. Ini juga sebenarnya sesuai juga dengan saran ahli-ahli ya, termasuk Ari Kunto dan yang lain. Yang lebih spesifik Ari Kunto lah yang bilang bahwa jangan terlalu sempit topiknya gitu, agak lebar gitu, supaya bisa lanjut siklusnya bisa 2 kali atau lebih gitu ya. Tapi sebenarnya secara naturnya adalah isunya. Isunya itu apakah hanya motivasi di dalam tadi apa tadi Bu topik awal persamaan kuadrat ya? Ya, apakah hanya motivasi persamaan kuadrat atau motivasi belajar matematika? Kalau dia motivasi belajar matematika kan nggak bergantung topik ya. Jadi nanti judul penelitiannya berarti bukan tentang motivasi belajar persamaan kuadrat, tapi motivasi belajar matematika. Mungkin matematika mungkin Pak ya. Dari biasa bertemu cuma 3 JP seminggu, ini jadi 5 JP gitu kan, selama di ganjil genap kan cuma 3 JP seminggu. Itu pun 25 menit satu JP-nya. Ya, iya. Bisa jadi Bu, kalau dari yang Ibu ceritakan. Jadi benarnya kalau Ibu lanjutkan materinya nggak masalah kan? Oke. Iya, Thank you, makasih Bu Pak. Widya. Oke, thank you. Oh, ada lagi Pak Joko ya? Silakan Pak Joko. Terima kasih Bu, udah berulang dikasih kesempatan. Ini kayaknya pertanyaan lanjutan dari Bu Widya Prisetianingrum. Saya juga kelas 9 soalnya Pak. Jadi saya juga materi pasti persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dapat diselesaikan untuk mencari faktor 3 cara. Pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus kecap atau kita bilang rumus Al-Khawarizmi.
Pada waktu kita pakai metode pemfaktoran, mereka sangat cepat karena yang tengah hasil penjumlahan, yang belakang hasil perkalian secara konsep. Pada waktu kita menggunakan rumus melengkapkan kuadrat sempurna, di mana nilainya harus ditambah kedua rows dengan nilai B dikuadratkan dibagi 2, itu anak berpikir, ngapain Pak muter-muter seperti ini? Jadi kan pakai rumus faktor bisa. Nah, di sini berarti permasalahan mereka bukan karena matematika secara umum, berarti karena konteks materinya pada saat itu memang susah, memerlukan berpikir lebih daripada yang pemfaktoran. Pada waktu kita ketemu dengan rumus kecap atau alkhawarizmi rumusnya itu, yang dimana X1 C2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 2A. Itu mereka lebih pening lagi. Ngapain Pak? Soal yang mudah difaktorkan, pakai rumus kecap pun bisa. Nah, disitulah akhirnya terkadang memang butuh keterampilan guru untuk bercanda, memberikan hiburan biar anak tidak stres. Ya, ini kalau rumus terakhir, nak. Kalau rumus pertama, kedua nggak bisa, kita pakai rumus yang terakhir ini. Nah, dan selanjutnya, ini pengalaman juga bisa sharing juga. Setelah mereka selesai, ada pengayaan, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Tentu mereka lebih susah lagi, karena harus titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, titik puncak, ditambah lagi harus menggambar titik yang lain. Oh, luar biasa, Pak. Teman, kita harus berpikir kreatif. Kita bawa ke ruang lab, kita pakai aplikasi GeoGebra yang kemarin dipakai oleh si Magic juga. Akhirnya anak-anak tahu, oh, dengan hanya memasukkan rumusnya aja ke into atau ke formulanya, dia langsung jadi gambarnya. Nah, dari situ kan tahu, oh inilah sebuah simetrinya, kenapa harus di tengah-tengah, kenapa puncaknya. Disitulah memang salah satu solusi di PTK ini, kita bisa menggunakan media GeoGebra atau menggunakan aplikasi GeoGebra seperti itu. Dan ini yang terjadi. Dan kalau emang jadi, insya Allah saya pakai aplikasi GeoGebra atau GeoGebra aplikasinya untuk PTK saat ini. Karena memang sangat membantu. Walaupun terkadang kalau jumlah siswa yang banyak, Bu Idya, kita tidak bisa memantau semua. Pada waktu di lab, ada yang buka YouTube, ada yang buka seperti itu. Emang harus lebih dan lebih. Saya jawab. Terima kasih. Thank you Pak Joko. Ya, menarik ya pengalaman Pak Joko tadi ya, betul ya. Jadi GeoGebra juga bisa, itu juga bisa dilihat sebagai hipotesis tindakan ya, bahwa tindakan yang cocok terhadap masalah itu gitu. Boleh juga. Jadi itu kan bisa melihat bahwa GeoGebra sebagai tindakan yang bisa membuat mereka melihat sesuatu yang lain dari yang kerumitan itu gitu kan. Itu bisa, menarik. Bisa juga, ini ada si Magic nih, siapa nih? Oh, bilang bahwa berhubungan dengan value. Benar, bisa juga bahwa anak yang punya value math atau attitude toward math-nya bagus, sebenarnya dia akan menikmati di dalam kesulitan gitu. Saya selalu bilang begini, nggak ada belajar yang mudah, nggak ada belajar yang mudah. Belajar itu butuh suatu effort ya. Jadi butuh suatu konsistensi, butuh suatu effort, butuh sesuatu melihat bahwa ada keindahan di dalam kesulitan. Gitu. Itu sama kayak gini. Ahli-ahli math itu juga kan nggak pernah merasa mudah juga menyelesaikan persoalan-permasalahan matematika. Tapi apa yang terjadi adalah ketika mereka merasa sulit, mereka tahu bahwa mereka akan kembali lagi ke situ itu. Gitu. Jadi oleh karena itu saya nggak terlalu setuju dengan pembelajaran yang selalu bilang matematika pasti hura-hura, menyenangkan dalam hal hura-hura, bukan ya, menyenangkan dalam hal bahwa semuanya mudah. Nah itu juga saran saya ya. Saran saya jangan kita berikan kepada anak nilai begitu. Enggak. Matematika itu enak, senang. Bukan karena dia pasti merasakan hal yang mudah, enggak. Tapi karena rasa cinta dia menikmati bermatematika. Dia menikmati matematika. Karena kalau rasa mudah, kita akan memberikan halusinasi sih, apa sih namanya, kepada anak. Bukan fakta yang sebenarnya. Bahwa mereka akan mengalami kesulitan pasti. Gitu. Nggak usah anak, guru matematikawan juga mengalami kesulitan gitu. Nah, itu yang harus hati-hati saran saya. Betul. Jadi betul Pak, ini ada keindahan dalam kesulitan, betul. Matematika itu kayak drakor, ya benar.
Matematika itu misteri. Saya ada korespondensi, saya mau cerita nih. Saya ada korespondensi tentang value math, yang nulis tentang value math, tentang matematika, kepada matematika di luar ya. Saya korespondensi. Saya pikir dia akan jawab panjang ya. Dia akhirnya di akhir dia kasih satu artikel dia yang bilang bahwa enjoy math gitu. Dia bilang bahwa matematika ini paradoks, kemudian misteri, tapi nikmatilah gitu. Nah, itu aja dia bilang. Paradoks misteri tapi nikmatilah gitu. Jadi di situ yang harus dinikmati. Jangan sampai anak merasa bahwa matematika itu senang karena mudah, itu bahaya. Itu bahaya itu. Karena nanti waktu dia misalnya kita katakan begitu di kelas 10, dia masuk kelas 12, aduh, kata Bapak itu mudah. Kata Ibu itu mudah, matematika kok sulit banget sih. Waduh gitu kan, jadi akhirnya dia menyerah gitu ya. Jangan. Bapak Ibu mungkin pernah dengar Pak Hendra Gunawan ya, matematika di TV ya. Pak Hendra banyak juga ini ya. Pak Hendra pernah foto, ini menarik foto. Dia captionnya gini kira-kira. Bagaimana, beginilah matematikawan bekerja gitu. Bapak Ibu tahu apa yang dipoto? Adalah tumpukan kertas di dalam tong sampah. Yang udah digerobek-gerobek gitu ya. Baru ditanya, itu waktu jawab apa? Padahal Bapak itu katanya jawab menyelesaikan satu persoalan ya. Seingat saya di caption itu ya. Menyelesaikan atau adalah yang dicoba selesaikannya gitu. Artinya itu menunjukkan apa? Beliau melakukan itu terus-menerus loh, gitu loh. Bukan yang mudah tiba-tiba diselesaikan gitu. Tapi nikmat juga bagi dia kan. Nah, itu yang memang membangun itu sulit sih. Membangun itu sulit gitu ya. Sama kayak kita guru-guru math ya, guru-guru math, guru-guru sains. Apakah semua permasalahan matematika itu kita cepat selesaikan? Nggak ada yang nggak bisa kita selesaikan kan enggak. Tapi tetap aja kita merasa bahwa senang bermatematika kan gitu. Oke, itu dia. Nah, itu mungkin udah topik lain tuh. Kita balik kembali ke laptop. Oke, thank you Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Uncok ya, silakan Pak. Ini aku mau bertanya atau berargumen, aku lupa. Yang pasti kita lihat aja nanti ya. Jadi terkait nanti dulu tentang itu argumen atau pertanyaan. Iya betul, karena terkait tentang bagaimana kita mau melaksanakan PTK tadi gitu. Jadi ketika saya mendengarkan pemaparan dari Bapak Kimura, ada hal-hal poin-poin penting yang saya rasa penting banget untuk kita highlight juga. Contohnya tadi dibilang bahwa kita harus melihat bahwa sebagai guru harus sering journaling apa yang terjadi di kelas, begitu ya. Supaya itu adalah masalah yang kita hadapi real dengan apa yang kita alami. Nah, misalnya nih saya sebagai guru mengajar di kelas 7. Tahun ini saya mengajar di kelas 7. Nah, itu artinya saya akan menemukan beberapa masalah di dalam kelas ini gitu. Berarti saya harus mencocokkan dengan anaknya. Terus yang kedua berbicara tentang topik pelajarannya. Yang ketiga dengan metode yang saya gunakan. Terus yang keempat dengan alokasi waktu yang saya manfaatkan. Berarti ada banyak hal-hal yang harus saya pertimbangkan gitu. Nah, ternyata seandainya tahun depan saya mau meneliti dengan topik ini yang saya ajari pada tahun ini gitu. Berarti ini sudah lagi tidak menjadi masalah yang sama lagi. Karena sudah tidak sama lagi dengan orangnya begitu. Oke, kalau dari segi alokasi waktu, materi, waktu mungkin masih sama. Tetapi orang yang akan saya tindak tidak lagi sama. Apakah, berarti ini pertanyaan Pak. Apakah memang di dalam melakukan PTK, apakah kita memang harus melakukan observasi, misalnya 3 tahun terakhir kita amati, setiap di materi ini anakku mengalami ini segala macam, ya sudah. Tahun depan saya coba untuk penelitian di sini. Gitu. Kira-kira bagaimana Pak respon Bapak? Akhirnya ketahuan ya bahwa itu pertanyaan gitu ya. Satu hal begini kira-kira.
bahwa kita tidak masuk, saya kembali lagi, masuk ke dalam ruang kelas dengan pikiran kosong ya, kita selalu punya ide. Tapi kita selalu katakan bahwa seperti yang tadi prinsipnya bahwa tindakan kita adalah tindakan yang nyata. Kalau kita ingin tindakan ke kelas ini sekarang pada saat ini, maka kita harus observasi dong. Tentu kita udah punya ide bahwa kemungkinan selama 7 tahun saya mengajar ini kayaknya kemungkinan masalah, gitu ya. Udah ada intuisi kita, oh kemungkinan masalahnya ini adalah tentang kesulitan kayak tadi Pak Joko sama atau Bu Widya, kayaknya mereka langsung merasa sulit ini, gitu ya. Nah, tapi itu kan masalah yang orang lain, bukan nyata di dalam mereka. Nah, itu kita ide, mungkin itu bisa ide, tapi kita harus lihat apakah memang itu masalah anak kita. Nah, itu harus hati-hati. Jadi itu bukan masalahnya di kelas itu. Jadi kita nggak bisa melihat bahwa itu masalahnya anak itu. Kita memang harus mulai observasi ulang. Mereka bermasalahnya di mana. Jangan-jangan itu ide kita selama ini itu masalahnya, padahal anak-anak ini nggak bermasalah dalam hal itu. Gitu. Jadi harus masalah nyata. Bukan yang dibawa dalam kelas. Gitu ya. Ya, benar yang kata Pak Rahmat. Jadi itu memang harus masalah kelas itu. Kalau kita mau observasi misalnya kan, kalau observasi kita juga selalu punya ide ya gitu. Misalnya begini, waktu saya memandang layar ini, yang saya pandang belum tentu sama yang dipandang sama Pak Joko atau Bu Erni kan. Gitu. Saya mandang Pak Joko itu, yang saya pandang layar ini, kenapa saya memandang itu berbeda dibanding yang dipandang Pak Joko atau Bu Erni? Ya karena ada ide dalam pikiran saya. Ya itu pasti. Tapi yang pasti kita harus mandang anaknya. Tentu waktu saya mandang anaknya ya belum tentu akan sama dengan Pak Joko. Ya karena saya gurunya ya berarti pandangan saya dong, observasi saya dong terhadap mereka gitu. Jadi harus berdasarkan observasi. Harus berdasarkan identifikasi isu sih. Itu intinya. Identifikasi isunya bentuknya mau diobservasi langsung, mau diobservasi artefak mereka, portofolio mereka, nggak masalah. Jadi nggak harus identifikasi isu itu harus satu metode identifikasi, ya banyak metode lah. Diwawancara boleh. Kemudian dilihat portofolionya dari kelas 7 sampai, misalnya dia sekarang kelas 11. Dia lihat kelas 7 sampai kelas 10, portofolio anak itu gitu. Ya boleh. Gitu. Intinya kan masalah anak itu, masalah kelas itu. Yang sekarang dilihat. Oke, itu Pak Uncok. Oke, thank you Pak Kim. Kita masih punya waktu 4 menit lagi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silahkan. Oh, oke, Pak Joko lagi. Silakan Pak Joko. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Terkadang kita dalam melakukan PTK itu ada siklus yang kita bilang tuh yang periodik atau berulang-ulang. Pertanyaan saya ini yang terakhir. Apa yang menjamin bahwa hasil penelitian kita itu bisa diterapkan di kelas lain dengan sampel ataupun populasi atau individu yang berbeda? Walaupun kita bilang, maaf nih, saya pakai media. Ini terbukti valid, hasilnya 90%. Anak tuntas semua. Keaktifan anak semuanya di atas 75% dalam satu kelas. Jadi ada 3 atau 2 orang yang nggak aktif lah. Seperti itu. Apakah bisa kita menjamin itu bisa diterapkan di kelas lain? Karena kan dari Pak Rahmat juga bilang, setiap anak itu unik. Kita bilang. Bukan berbeda, tapi unik. Nah, itu Pak, mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, thank you Pak Joko. Nggak ada yang menjamin Pak. Karena PTK juga tujuannya bukan untuk generalisasi. Jadi dia untuk meneliti tindakan kita pada waktu ini, saat ini, berdasarkan permasalahan saat ini.
Jadi PTK itu tidak untuk generalisasi. Jadi ketika anaknya berbeda, kita harus lihat bahwa bisa saja permasalahannya berbeda. Tapi apa yang kita lakukan sebelumnya di dalam periode-periode kehidupan kita sebelumnya, tentu itu pasti akan membekas menjadi prior knowledge kita juga. Itu menjadi hal yang bisa kita pakai untuk antisipasi. Tapi kalau itu digunakan untuk generalisasi, enggak. Dan itu bukan tujuan PTK juga. Tapi pasti ketika kita sering melakukan PTK, oh kita lakukan di kelas sebelumnya. Di kelas 12 pada tahun 2021. Sekarang kita mengajar kelas 12 juga di tahun 2022 gitu ya. Kita enggak, PTK tidak bertujuan mengeneralisasi apa yang kita lakukan di tahun 2021 ke tahun 2022 dengan kelas yang berbeda lagi, orang yang berbeda lagi. Gitu ya. Jadi bukan untuk generalisasi. Tetapi pengalaman kita di 2021 itu tentu akan menjadi bahan untuk kita juga, prior knowledge kita juga. Gitu. Kalau itu pun kalau cocok dengan konteks anak saat ini, gitu. Itu kira-kira. Itu kayak ini juga tuh Pak, Bapak Ibu, kayak pacaran kan. Kalau kita udah putus di pacar yang pertama, kita tahu kenapa kita putus, kira-kira gitu kan. Oh, itu kan jadi prior knowledge kita. Oh, berarti kayaknya perempuan itu nggak suka dicuekin, misalnya gitu ya. Kita putus karena kamu fokus banget ini sama si Magic ini gitu ya. Jadi putus gitu ya. Gitu ya. Pak Uncok ini jangan ini. Waktu dia di pacaran orang kedua kan, pacar yang baru gitu ya, udah putus. Tentu kan udah orangnya berbeda. Masalahnya belum tentu sama kan. Tapi kan prior knowledge-nya orang itu kan waktu menghadapi pacar pertama kan tentu akan ada di pikirannya juga kan. Jadi akan bermanfaat, tapi jangan digeneralisasi. Manfaatnya pasti ada, tapi bukan untuk generalisasi untuk ke kelas yang berbeda. Kelas berbeda mungkin akan punya masalah yang berbeda karena dia unik kan gitu. Itu Pak Joko. Semoga menjawab, membantu Bapak Ibu. Oke, bagaimana Pak Joko? Oke. Betul. Thank Bu you, Pak Nova Hakim. Trian bilang hanya sebagai ide, betul. Ya, hanya sebagai ide ya, pre-knowledge kita. Iya, hanya sebagai ide. Oke, baiklah Bapak Ibu. Berhubung karena waktu kita tinggal sedikit lagi, di penghujung kegiatan ini saya kembali mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang ada dikirimkan di chatroom kita. Ya. Nah, yang terakhir, saya juga akan meminta Pak Hakim untuk memberikan closing statement untuk sebagai penutup di pertemuan kita kali ini, Pak. Silakan, Pak. Oke, thank you Bu Nelly. Ya, Bapak Ibu, terima kasih buat proses hari ini. Pertanyaan Bapak Ibu, komentar Bapak Ibu itu membuat saya banyak belajar juga. Jadi dari komentar, dari pertanyaan, dari tadi ada Pak Joko, Bu Idia itu juga menambah wawasan bagi saya. Jadi saya berucap terima kasih untuk hal itu. Itu yang pertama. Jadi kita sama-sama belajar. Yang kedua, saya mau bilangkan begini, dalam hal topik ini, di dalam hal tentang model atau siklus PTK, ada berbagai banyak model atau siklus daya, metode model siklusnya atau model perencanaan. Pilihlah yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan Bapak Ibu. Tidak ada model yang paling baik dibanding model yang lain semuanya, gitu ya. Setiap model punya kekuatan dan kelemahannya tergantung konteks Bapak Ibu. Tapi intinya adalah penelitian tindakan kelas ini jangan sampai mengutamakan penelitiannya dibanding proses pembelajaran. Yang ingin kita selesaikan adalah masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran, yang dihadapi anak sehingga mereka bisa belajar secara optimal. Jadi selalu fokusnya kepada bagaimana menyelesaikan permasalahan, bagaimana kita mengimprove tindakan. Bukan modelnya,
bukan bentuk modelnya, bukan yang lain. Gitu. Intinya jangan sampai PTK menghalangi proses belajar. Padahal kan PTK untuk mengimprove proses belajar. Basisnya di situ. Intinya di dalam semua model itu adalah bahwa kita harus melakukan perencanaan, kita harus melakukan tindakan berdasarkan perencanaan itu, dan kita harus melakukan pengumpulan data yang akan kita gunakan untuk refleksi. Dan proses ini terus kita gunakan untuk memperbaiki tindakan proses pembelajaran yang kita lakukan. Dan itu harus bertujuan meningkatkan proses pembelajaran, bukan mengorbankan proses pembelajaran. Itu Bapak. Oke, thank you Pak. Aduh, luar biasa ya hari ini pertemuan kita. Saya pribadi banyak diingatkan kembali ya bahwa poin pentingnya itu bukan hanya sebatas berapa banyak model yang kita coba atau model mana yang lebih bagus, bukan ya. Tapi ternyata kita harus mengingat bahwa model-model ini hanyalah sebagai cara kita untuk menolong anak-anak atau menolong kita dalam proses pembelajaran. Bukan justru mengorbankan pembelajaran untuk membuat sebuah penelitian gitu ya. Tapi tentunya tujuannya adalah menolong kita dan juga anak-anak dalam pembelajaran. Terima kasih Pak untuk hari ini. Kita belajar banyak sehingga kita juga sebagai seorang pendidik diingatkan kembali ya dan diberikan penyegaran kembali ketika nanti kita ketemu dengan siswa-siswa kita punya insight, kita punya sesuatu hal yang kita boleh kerjakan begitu. Bapak Ibu, saat ini saya meminta setiap kita untuk boleh menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama sebagai dokumentasi juga ya. Nanti Bapak Ibu ketika open camera gitu. Saya akan hitung 1, 2, 3. Oke, lagi Bapak Ibu gaya berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya senang bertemu dengan Bapak Ibu semua. Kiranya kita juga dapat menjadi seorang pendidik yang terus belajar untuk menjadi agen-agen perubahan di dalam dunia pendidikan. Terima kasih juga Pak Kimura untuk hari ini. Bapak Ibu juga boleh nyalakan mikrofonnya. Kita boleh ucapkan terima kasih kepada Terima Pak kasih Kimura. banyak Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Senang bisa belajar bersama. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir hari ini. Terima kasih Bu Nelly, Pak Kim, Cok Tim juga boleh Magic. menyampaikan pengumuman kita hari ini sebelum Bapak Ibu yang lain keluar. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf nih harus menunggu sebentar, ada pengumuman sedikit ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau mengingatkan untuk pertemuan minggu depan dan 2 minggu ke depan itu kita akan fokus berbicara tentang wait, aku share dulu ya. Nah, tanggal 17 dan tanggal 24 itu kita akan fokus kepada instrumen penelitian Bapak Ibu. Itu artinya kalau di minggu pertama Bapak Ibu sudah fokus kepada masalah yang mau Bapak Ibu angkat, terus juga apakah mau melihat dari segi psikomotoriknya, melihat dari segi afektifnya, mau melihat dari segi nilainya, dan Bapak juga sudah bisa melihat kira-kira apa treatment yang mau Bapak Ibu lakukan. Sehingga untuk minggu depan itu 2 minggu berturut-turut kita berbicara tentang instrumen. Harapannya Bapak Ibu sudah membuat instrumennya nanti di sini. Apa yang dibingungkan oleh Bapak Ibu boleh ditanya sepuasnya kepada Bapak Suhendra. Gitu, Pak Suhendra ini adalah dosen saya waktu kuliah S2 di UPI Bandung. Nah, jadi Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan juga terima kasih sudah tepat waktu tadi beberapa orang. Nah, yang pastinya saya mau share sedikit frame-nya si Magic ke Bapak Ibu semuanya ya.
kenapa kami mengadakan program pengembangan PTK? Karena besar harapan kami bahwa Bapak Ibu adalah menjadi rekan kami untuk membawa perubahan di dunia pendidikan, begitu. Kenapa juga kami untuk mendorong Bapak Ibu untuk melakukan penelitian di dalam kelas supaya Bapak Ibu dan kami juga terbiasa untuk melihat masalah apa yang ada sebenarnya di dunia pendidikan. Karena ini pelatihannya ini langsung ada yang dari Sumatera, ada dari Papua, ada dari ini gitu ya. Dan ini akan berlanjut Bapak Ibu. Setelah ini kami akan buat pelatihan untuk untuk guru SD, akan ada untuk guru SMA supaya kita bisa melihat frame-nya itu dari SD sampai SMA bagaimana problemnya. Begitu. Nah, harapan kami kenapa kami sangat serius untuk memegang ini karena memang kami berharap bahwa ada perubahan besar yang bisa kita bawa sebagai agen-agen perubahan guru-guru yang hebat yang ada di Indonesia ini untuk bertindak langsung di lapangan, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya sangat cerewet ya, Bapak Ibu ini sudah mulai kapan masuk, ayo masuk gitu. Karena memang kita punya visi yang besar akan pendidikan sehingga kita melakukan pelatihan ini dan kita juga tidak mencari narasumber yang ya udahlah asal ada, enggak. Tetapi memang kita mencari narasumber yang memang sudah kompeten di bidangnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kami berharap kita bisa bekerja sama ke depannya sampai penelitian dari Bapak Ibu bisa terlaksana dengan baik dan bisa juga menaikkan grade-nya Bapak Ibu di dunia profesional PNS-nya. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin Terima lihat ya. kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Kimura. Terima kasih Bapak Ibu.